Bisa dibayangkan seluruh penduduk bumi melakukan ibadah dan mendapatkan ganjaran. Semuanya itu, ganjaran semua orang itu sama dengan ganjaran satu orang ini setiap hari dapat. Wih, kaget sahabat Abu Bakar. Sholawat seperti apa itu ya? Kok sholawat yang dibaca orang itu seperti bacaan sholawat seluruh penduduk bumi? Jadi boleh kita, umpamanya ada namanya si fulan, Allahumma sholli ala fulan, boleh, nggak apa-apa. Yang penting si fulan itu seorang mukmin, seorang muslim. Kalau bukan muslim atau mukmin, ya jangan. Kalau umpamanya datang langsung minta kebutuhan kita, tergesa-gesa kamu itu. Mulailah dulu doanya itu dengan hamdalah, kemudian sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah adalah dia yang nanti akan menjadi orang yang paling selamat ketika hari kiamat. Amin Allah. Jadi jangan pernah kita merasa Rasulullah punya hutang ke kita karena kita banyak bersolawat kepada beliau. Tidak. Justru kita yang akan mendapatkan keuntungan dari solawat yang kita lantunkan. Semakin banyak solawat yang kita baca untuk Rasulullah, maka akan semakin banyak keuntungan yang akan kita dapat. Allah. Anak-anakku sekalian, segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Sejak sebulan lalu ketika kita memulai pengajian Al-Fadlul Azim, kita sudah mengetahui bahwasanya begitu besar fadilah Allah, karunia Allah, anugerah Allah untuk kita, hingga tidak masuk akal sedemikian besarnya. Besar sekali anugerah Allah untuk kita, besar sekali. Dan itu tidak lain adalah karena kita ini umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu tidak lain karena Allah sudah berjanji kepada Rasulullah. Karena Allah tidak ingin mengecewakan Rasulullah. Karena Allah begitu sangat mencintai kekasih Allah, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua yang dijanjikan Allah, kita ngaji mulai sebulan yang lalu terus sampai sekarang ini, tidak lain itu karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan kali ini patutlah bagi kita untuk selalu mengungkapkan rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya dengan wasilah kita kepada Rasulullah lah semua yang sudah dijanjikan, semua anugerah itu berpeluang untuk kita raih bersama-sama. Amin Allahumma amin. Kaitannya dengan berterima kasih kepada Rasulullah, maka saat ini kita akan ngaji, kita akan menelaah satu pembahasan di mana pembahasan ini menjadi salah satu inti dari bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus rasa syukur kita kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Kini kita akan mengkaji, menelaah bersama-sama satu bahasan di dalam kitab ini di halaman 134 dengan tema
Adimu fadlillahi fis salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Besarnya anugerah Allah, agungnya karunia Allah di dalam bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dengan satu riwayat hadis. An Abi Bakri Siddiq radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridhoi. Qala, berkata siapa sahabat Abu Bakar, kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu, ada siapa aku, indan Nabi, di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sisinya Rasulullah. Faja'a, kemudian datang. Faja'a, kemudian datang hu, kepada Rasulullah, rajulun, siapa seorang pria. Fasallama, kemudian dia mengucapkan salam. Farodda, lalu membalas atau menjawab pada salam itu An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika sahabat Abu Bakar ada bersama dengan Rasulullah. Setelah itu datanglah seorang laki-laki mendekati Rasulullah, mengucapkan salam. Kemudian Rasulullah menjawab salam lelaki itu. Wa atlaqa wajhahu. Wa atlaqa wajhahu, dan Rasulullah nampak berseri-seri wajah beliau. Wajahnya Rasulullah tampak berseri-seri. Wa ajlasa, kemudian menyuruh duduk. Wa ajlasa, kemudian menyuruh duduk. Siapa Rasul? Hu, pada rajul. Ila jambihi, di dekat beliau. Setelah mengucapkan salam, lantas Rasulullah menyuruh laki-laki itu, ayo duduk di sini. Duduk di dekatnya Rasulullah. Falamma qadar rajulu hajatahu. Falamma, maka ketika qada, telah menyelesaikan, ar-rajulu, siapa lelaki itu, menyelesaikan hajatahu, pada urusannya. Setelah orang itu selesai dengan urusannya bersama Nabi, nahado, kemudian dia pergi. Setelah orang itu pergi, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah kemudian bilang ke sahabat Abu Bakar. Tamu itu pergi, lantas Rasulullah bilang ke sahabat Abu Bakar yang ada di samping beliau, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, hadza rajulun, lelaki ini, lelaki yang tadi ada di sini ini, katanya Rasulullah, yurfa'u lahu kulla yaumin ka'amali ahlil ardi. Yurfa'u, terangkat atau mendapatkan, lahu, bagi rajul, kulla yaumin, setiap hari, mendapatkan, yurfa'u lahu kulla yaumin, itu mendapatkan ganjaran, maksudnya setiap hari, ka'amali ahlil ardi, seperti ganjaran amaliyah penduduk bumi semuanya. Satu orang itu setiap hari dia mendapatkan ganjaran amal ibadah seluruh penduduk bumi. Bisa dibayangkan, seluruh penduduk bumi melakukan ibadah dan mendapatkan ganjaran. Semuanya itu, ganjaran semua orang itu sama dengan ganjaran satu orang ini setiap hari dapat. Qultu, maka aku bertanya, katanya sahabat Abu Bakar, walimadzalik, kok bisa begitu ya Rasulullah? Sahabat Abu Bakar kaget, keheranan, kok besar sekali ganjarannya. Bukan cuman ganjaran seperti seluruh santri Al-Munawariyah,
bukan cuman ganjaran seperti seluruh orang di Jawa Timur atau di Indonesia saja, tidak, tapi seperti ganjarannya seluruh penduduk bumi. Kenapa kok bisa begitu ya Rasulullah? Katanya sahabat Abu Bakar. Qala, Rasulullah bersabda, li'annahu, karena sesungguhnya orang itu, kullama asbaha, setiap waktu pagi, karena orang itu setiap pagi, shalla alayya ashron, shalla alayya, shalla bersolawat siapa rojul, alayya kepada saya, asyra marratin, sebanyak 10 kali, kasolatil kholki ajma'a, seperti solawatnya penduduk bumi secara keseluruhan. Dia itu membaca solawat kepada saya seperti solawatnya seluruh makhluk semuanya. Kasolatil kholki ajma'a. Wih, kaget sahabat Abu Bakar. Solawat seperti apa itu ya? Kok solawat yang dibaca orang itu seperti bacaan solawat seluruh penduduk bumi? Karena keheranan dengan bacaan solawat itu, Rasulullah lantas meneruskan sabda beliau, yaqulu, orang itu berdoa, maksudnya orang itu bersolawat dengan bacaan begini, Allahumma salli ala Muhammadin, ya Allah, sampaikanlah solawat ala Muhammadin, kepada Muhammad, an-nabiyil ummi, sang nabi yang ummi, adada man shalla alaihi min khalqika, sebanyak orang-orang yang bersolawat kepada dia, kepada Muhammad, min khalqika, dari seluruh makhlukmu. Ya Allah, sampaikanlah salawatmu kepada Muhammad, sang nabi yang ummi, sejumlah salawat yang dibaca oleh seluruh makhlukmu. Wa sholli ala Muhammadin, dan sampaikanlah salawatmu ya Allah ala Muhammadin, kepada Muhammad, an-nabiyil ummi, sang nabi yang ummi, kama yanbaghi ayyusalla alaih, sebagaimana pantasnya beliau mendapatkan solawat tersebut. Ya Allah, sampaikan solawat kepada Muhammad dengan solawat yang pantas dengan derajat beliau, begitu maksudnya. Wa sholli ala Muhammadin nabiyil ummi, dan sampaikanlah salawatmu ya Allah kepada Muhammad, sang nabi yang ummi, kama amartana, sebagaimana barang, amarta, yang telah memerintahkan engkau ya Allah, na, kepada kami, memerintahkan apa? An-nusolliya alaih, untuk bersolawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi salawat ini yang dibaca. Sahabat Abu Bakar, sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah, itu belum tahu kalimat yang dibaca lelaki itu dalam salawat. Karenanya dikasih tahu oleh Rasulullah. Mari kita sama-sama melafadzkan setelah saya, ikuti kalian. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi, adada man shalla alaihi min khalqika, wa salli ala Muhammadin nabiyil ummi,
kama yanbaghi an yusalla alaihi wa salli ala Muhammadin nabiyil ummi kama amartana an nusalli alaihi. Kalian bisa di satu pagi, kapan kalian kalau ada waktu coba baca ini 10 kali, niatan mengamalkan ini. Itu sudah mendapatkan ganjaran seperti seluruh penduduk bumi untuk kalian saja. Allahumma sholli ala Muhammad. An Abi Sa'id al-Khudri, dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah meridhai, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi, ayyuma rajulin muslimin lam yakun indahu sadaqah, ayyuma rajulin muslimin, siapa saja seorang muslim, lam yakun indahu sadaqah, yang tidak punya kelebihan harta untuk disedekahkan. Siapapun seorang muslim yang tidak punya kelebihan harta untuk disedekahkan, falyakul fi du'aihi, maka hendaklah mengucapkan siapa rajulun muslim fi du'aihi, di dalam doanya. Mengucapkan apa? Begini, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik, ya Allah, sampaikanlah salawatmu ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad, abdika, hambamu, wa rasulika, dan juga utusanmu, wa salli alal mu'minina wal mu'minat, dan sampaikanlah salawatmu ya Allah alal mu'minina, kepada orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minat, dan orang-orang mukmin perempuan, wal muslimina, dan kepada orang-orang muslim laki-laki, wal muslimat, dan kepada orang-orang muslim perempuan. Fa innaha, maka sesungguhnya salawat tersebut, lahu, bagi rajulun muslim, zakatun, ialah zakat atau sedekah. Jadi boleh kita, umpamanya ada namanya si fulan, Allahumma sholli ala fulan, boleh, nggak apa-apa. Yang penting si fulan itu seorang mukmin, seorang muslim. Kalau bukan muslim atau mukmin, ya jangan disolawatin. An Fadalah bin Ubaid radhiyallahu an, dari Fadalah bin Ubaid, semoga Allah meridhoi, qala, dia berkata, baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaidun, ketika kami bersama dengan Rasulullah qaidun, Rasulullah sedang duduk. Iddakhala rajulun, tiba-tiba datang, rajulun, siapa? Seseorang. Fasalla, kemudian berdoa, siapa? Rajul. Fasalla, kemudian berdoa, siapa? Rajul. Faqala, maka berkata siapa? Rajul. Dia mengucapkan dalam doanya itu, Allahumma ghfirli warhamni, Allahumma, wahai Allah, ighfir, ampunilah, li, bagiku, warham,
dan kasihanilah ni kepadaku. Ketika kami sedang santai bersama Rasulullah dan Rasulullah juga duduk, tiba-tiba ada seseorang yang datang kemudian berdoa. Doanya itu langsung kalimatnya seperti ini, Allahumma gfirli warhamni. Mendengar orang berdoa seperti itu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, ajilta ayyuhal musalli, terburu-buru kamu wahai orang yang berdoa. Kamu kok tergesa-gesa sih? Nah gitu. Kamu tergesa-gesa wahai orang yang berdoa. Idza shallaita, kalau kamu berdoa, faqa'atta, kemudian kamu duduk, fahmadillaha bima huwa ahlu. Fahmadillah, maka ucapkanlah alhamdulillah, pujilah Allah, bima dengan apa-apa, huwa yang adapun Allah, ahluhu memang pantas untuk menerimanya. Jadi jangan langsung kita berdoa kepada Allah langsung minta keinginan kita, tapi sebelum meminta doa kita, kita memuji Allah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi. Nah itu doanya kita. Jadi sebelum kita doa, alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li. Nah, terus gitu atau gimana saja, yang penting puji Allah dulu dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan lupa, jangan langsung minta keinginan kita, tapi puji Allah dulu. Itu maksudnya. Wa shalli alayya, kemudian setelah mengucapkan alhamdulillah, shalli alayya, bersolawatlah kamu kepada saya, kata Rasulullah. Summat'u, kemudian berdoalah kamu kepada Allah. Jadi jangan langsung, ya Allah ampuni saya, kasihanilah saya, tapi puji Allah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma gfirli, warhamni. Nah begitu. Kalau umpamanya datang langsung minta kebutuhan kita, tergesa-gesa kamu itu. Mulailah dulu doanya itu dengan hamdalah, kemudian sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Qala, kemudian Fudalah berkata lagi, summa shalla rajulun akhar, kemudian shalla berdoa rajulun akhar, siapa lelaki yang lain, ada orang lain. Kemudian setelah orang itu dinasihatin oleh Rasulullah, kemudian ada orang lain yang berdoa. Summa shalla rajulun akhar ba'da dzalika, setelah itu maksudnya, setelah Rasulullah menasihati orang yang tadi itu doanya tergesa-gesa, kemudian ada orang lain yang berdoa juga. Nah, orang itu yang berdoa tadi, fahamidallah, kemudian dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Wa shalla 'alan nabi, dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang berdoa, tapi sebelum doa dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian dia bersalawat kepada Nabi. Faqala lahun nabi, kemudian bersabda lahu kepada orang itu, an-nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuhal musalli, wahai orang yang berdoa, ud'u, berdoalah kamu, tujab, maka pasti diijabai, maka pasti terkabul. Setelah membaca hamdalah dan sholawat. Dan ini menjadi etika kita. Kalau kita mau berdoa, jangan lupa puji Allah dengan ucapan hamdalah, kemudian baca sholawat kepada Nabi, lalu kita memohon kepada Allah atas apa yang kita inginkan. Fahimtum?
Wa an Anas bin Malik qala, dari sahabat Anas bin Malik, qala, dia berkata, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, inna anjakum, sesungguhnya orang yang paling selamat di antara kalian, inna anjakum, sesungguhnya yang paling selamat di antara kalian, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Selamat dari apa? Min ahwaliha, dari kengerian-kengerian kiamat, dari apa-apa yang menakutkan saat kiamat. Min ahwaliha wa mawatiniha, dan kengerian-kengerian tempat-tempat di kiamat nanti, di hari kiamat. Semuanya orang pada ketakutan, semuanya orang sibuk dengan urusannya sendiri, gak peduli bapak kepada anaknya, gak peduli suami kepada istrinya, gak peduli ibu kepada anaknya, semuanya sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Nah, di tengah-tengah orang yang sedang ketakutan seperti itu, Rasulullah menyampaikan, orang yang paling selamat di antara kalian dari hal-hal yang menakutkan saat kiamat kelak itu, aksarukum alayya, adalah orang yang paling banyak di antara kalian. Aksarukum ialah yang paling banyak di antara kalian, alayya, kepada saya, fi darid dunya, di alam dunia, paling banyak apanya? Solatan, paling banyak bersolawat. Orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah adalah dia yang nanti akan menjadi orang yang paling selamat ketika hari kiamat. Amin Allahumma. Innahu qad kana fillahi wa malaikatihi kifayatun. Nah, ini Rasulullah menegaskan, innahu, sesungguhnya sya'an, qad kana fillah, sungguh telah ada, fillahi, dalam solawatnya Allah, wa malaikatihi, dan solawatnya malaikat, kifayatun, kecukupan. Maksudnya Rasulullah itu tidak membutuhkan salawat kita. Rasulullah itu sudah cukup salawat dari Allah dan dari para malaikat. Rasulullah nggak butuh salawat kita, nak. Perhatikan sekali lagi, Rasulullah tidak butuh sama sekali salawat kita sebagai umatnya. Rasulullah menganjurkan kita untuk bersalawat kepada beliau tidak lain karena Rasulullah kasihan kepada kita, karena Rasulullah tahu bahwa yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah adalah dia nanti yang akan paling selamat ketika hari kiamat. Kata Rasulullah, saya nggak butuh salawat kalian, saya sudah cukup salawat dari Allah dan salawat dari malaikat, itu cukup bagi saya. Jadi jangan pernah kita merasa bangga dan merasa Rasulullah punya hutang ke kita karena kita banyak bersalawat kepada beliau. Tidak. Justru kita yang akan mendapatkan keuntungan dari solawat yang kita lantunkan. Semakin banyak solawat yang kita baca untuk Rasulullah, maka akan semakin banyak keuntungan yang akan kita dapat. Allahumma salli ala
أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على محمد Innahu qad kana fillahi wa malaikatihi kifayatun innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini menjadi penegas bahwa Allah dan para malaikat senantiasa bersolawat kepada Rasulullah. Yusalluna menggunakan fi'il mudhari yang itu artinya berkesinambungan terus menerus. Kita mau salawat apa tidak, Allah tetap bersalawat kepada Rasulullah. Semua malaikat bersalawat kepada Rasulullah. Maka jika santri Al-Munawwariyah bersalawat, itu semua keuntungannya kembali untuk kita semua. Alhamdulillah. Khassa bidzalikal mu'minina liyuthibahum alaih. Khassa bidzalika. Nah, ini dikhususkan. Khassa mengkhususkan bidzalika dengan yang demikian ini, maksudnya dengan salawat al mu'minina kepada orang-orang mukmin, liyusiba untuk memberikan ganjaran siapa Allah, hum pada mereka mukmin, alaihi atas yang demikian, maksudnya bacaan salawat itu. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abi Hurairah semoga Allah meridhoi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma jalasa qaumun, tidaklah jalasa duduk, qaumun siapa satu kaum, duduk majlisan di satu majlis, lam yadhkurullah, tidak berzikir siapa mereka Allah kepada Allah, fihi di dalam masjid, walam yusallu dan tidak membaca solawat siapa kaum, ala nabiyihim kepada nabi mereka, illa kana alaihim tirotan, illa kana kecuali, kana ada alaihim atas mereka, tirotan kerugian dan penyesalan. Tidaklah satu kaum, tidaklah satu kelompok duduk bersama kemudian tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersalawat kepada Rasulullah, kecuali kelompok itu, kaum itu mendapatkan penyesalan dan kerugian yang teramat sangat. Maka ini tradisikan. Kalian kumpul di kelas, kalian kumpul rapat, kalian kumpul apa? Mulailah dengan berdoa kepada Allah dan akhiri dengan bacaan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu contohnya. Tujuannya apa? Supaya tidak termasuk orang-orang yang merugi dan menyesal. Fa in sya'a, fa'in maka jika sya'a berkehendak siapa Allah, azaba mengadab siapa Allah, hum kepada mereka, wa in sya'a dan jika berkehendak siapa Allah, ghafara mengampuni siapa Allah, lahum bagi mereka. Tirotan, maksudnya tirotan tadi ini, alaihim tirotan, yakni hasrotan wa nadamatan, kerugian dan penyesalan yang teramat sangat. Catat itu,
Jangan sampai kalian kumpul sekecil apapun kumpulnya, mau kumpul besar atau kumpul kecil, usahakan dimulai dengan Fatihah, kemudian nanti ada sholawatnya, dan diakhiri juga dengan sholawat. Tradisikan itu. Mau kumpul antar ketua kelas, kumpul di kamar, kumpul ini, walaupun cuma basa-basi biasa, insya Allah dengan diiringi sholawat, pertemuan itu akan diberkahi dan akan mendapatkan solusi jika memang yang dirapatkan itu adalah solusi untuk pencarian solusi masalah. Min Allahumma. Wa fi riwayatin an Abi Sa'id, dan dalam satu riwayat dari sahabat Abi Sa'id radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi, qala, bersabda siapa Rasul, ma jalasa qaumun majlisan lam yusallu fihi 'ala nabi illa kana 'alaihim hasratan wa in dakhulu al-jannata. Ma jalasa, tidaklah jalasa duduk atau berkumpul, kaumun, siapa satu kaum, majlisan, di satu majlis, lam yusallu fihi, mereka tidak bersolawat, fihi, di dalam majlis, ala nabi, kepada Nabi Muhammad, illa kana alaihim hasratan, kecuali mereka itu sangat merugi, wa inda khulul jannah, meskipun kelak mereka itu masuk surga. Meskipun masuk surga termasuk orang yang rugi. Jadi kenikmatan bisa bersolawat, apalagi sampai kalian itu didatengin oleh Rasulullah dalam mimpi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai didatengin oleh Rasulullah kalian dalam mimpi. Kemudian kalian bilang, ya Rasulullah, saya sulit sekali menghafal ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengelus kalian. Bisa jadi dengan elusan Rasulullah itu hati dan pikiran kalian dibukakan dan memudahkan dalam menghafal dan menyerap ilmu pengetahuan. Kalian menjadi termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, sahabat Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man shalla alayya fi kitabin, barang siapa sholla bersolawat alayya kepada saya fi kitabin, dalam satu kitab, lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu mada masmi fi dalikal kitab. Barang siapa yang bersolawat kepada saya, maksudnya di sini menulis solawat kepada Nabi. Di kitab kalian itu kalian tulis solawat kepada Nabi. Lam tazalil malaikah, maka malaikat akan selalu tastaghfiru, beristighfar, lahu, bagi man, madama ismi, selama ismi, namaku, kata Rasulullah, fi dalikal kitab, selama namaku berada di kitab itu dari tulisan kalian. Nih saya, makanya saya langsung nulis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Selama tulisan ini masih ada, maka malaikat akan terus beristighfar untuk kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kitab kalian perbanyak tulisan solawat, jangan ditulis-tulis atau gambar-gambar yang gak jelas. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun wa kana Abdullah bin Amru, dan ada siapa Abdullah bin Amr radhiyallahu an, yaqulu, sebelumnya sahabat Abdullah bin Amr menyampaikan sabda Nabi. Rasulullah bersabda, man shalla 'alan nabi,
Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahidatan, bersolawat satu kali saja, sallallahu alaihi wa malaikatuhu sab'ina solatan, maka Allah dan para malaikat Allah bersolawat kepada orang itu sab'ina solatan, bersolawat sebanyak 70 kali. Kita bersolawat sekali saja kepada Rasulullah, maka Allah dan para malaikat bersolawat kepada kita sebanyak 70 kali. Faqad kanat awalan asyron summa zidat. Faqad kanat, maka sungguh kanat ada apa bersolawat satu kali, awalan pada mulanya, awalan pada mulanya, asron dibalas 10 kali solawat. Sebelumnya memang barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah satu kali, maka Allah akan membalas solawat itu sebanyak 10 kali. Itu pertamanya. Zid summa zidat, kemudian ditambahkan, bukan cuma 10 tapi menjadi 70. Bifadlillahi, ditambahkan dengan sebab fadilah Allah, wa karomihi, dan sebab kemurahan Allah. Menjadi berapa? Ila sabaina marrotan, menjadi sampai 70 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka Allah dan para malaikat membalas sholawat kita barusan ini sebanyak Perhatikan, ini sekarang penting ini logika sholawat. Faman sholla alaihi marrotan wahidatan, faman, maka barang siapa sholla, bersolawat siapa man, alaihi, kepada Nabi Muhammad, marrotan wahidatan, satu kali solawat saja, kutiba, maka dicatat, lahu, bagi man, minas sawabi, dicatat dari ganjaran, bi'adadi kulli makhlukin, dicatat ganjaran, bi'adadi kulli makhlukin, sejumlah semua makhluk, dicatat dengan sejumlah seluruh makhluk, min jamadin, dari benda-benda keras, gunung, batu, bukit, rumah, dan sebagainya, wanabatin, dan jumlah-jumlah pohon, wahayawanin, dan seluruh binatang-binatang, wajinnin, dan seluruh bangsa jin, wamalakin, dan seluruh malaikat, wa ghairiha, dan selainnya yang disebut itu, hasanatin, pada kebaikan. Sekali kita bersolawat kepada Rasulullah, maka mendapatkan ganjaran kebaikan seluruh penduduk, bukan cuma penduduk bumi, tapi penduduk alam. Jinnya termasuk, binatangnya termasuk, pohon-pohon termasuk, bintang langit, bumi, gunung, bukit, semuanya, minal jamadat, semua termasuk. Undur, coba perhatikan. Nah ini, coba perhatikan. Lau annaka, kalau kamu, lau annaka, kalau kamu umpamanya, kumtal lail, kamu qiyamul lail, kamu beribadah qiyamul lail, sholat malam umpamanya, wasumtan naharo, dan kamu berpuasa di siang hari. Coba bayangkan ya, kamu pada malam hari kamu melakukan ibadah qiyamul lail, kemudian di siang harinya kamu puasa, wa ta'abbatta lailaka wa naharoka, dan kamu terus beribadah
di malam dan siang hari, selama sepanjang malam dan siang hari kamu terus beribadah bila kalalin, tanpa rasa capek. Umpamanya kamu beribadah terus menerusan tanpa rasa capek, min yaumi wiladatika, mulai dari sejak hari kelahiran kamu. Kamu beribadah sepanjang waktu, siang, malam, mulai dari hari kelahiran kamu umpamanya. Mulai baru lahir kamu sudah hafal sholat duha, kamu sudah bisa tahajud umpamanya. Kamu beribadah mulai kamu lahir. Umpamanya kamu lahir tahun 2000 umpamanya. Mulai lahir tahun 2000, hari pertama kamu lahir, kamu sudah beribadah umpamanya. Ila yaumi wafatika, sampai hari kematian kamu. Mulai dari lahir sampai hari kematian kamu, kamu terus beribadah tanpa rasa capek. Wa khotamtal Qur'ana, dan kamu menghatamkan bacaan Quran. Kamu bisa hatam ngaji Quran kulla yaumin, pada setiap hari umpamanya, marrotain, 2 kali. Kamu bisa ngaji menghatamkan Al-Quran sampai 2 kali umpamanya setiap hari. Summa sallallahu alaika, kemudian shalla, bersolawat, Allahu, siapa Allah, alaika, kepada kamu, marrotan wahidatan, 1 kali saja. Allah bersolawat kepada kamu 1 kali saja. Fa inna a'malal alamin, maka sesungguhnya amal ibadah seluruh alam semesta, jami'an, semuanya, ila janibi salatillahi ta'ala alaika, ila janibi salatillah, dibandingkan solawatnya Allah kepada kamu, marrotan wahidatan, yang sekali saja, la tusawi syai'an, tidak bisa menyamai sedikit pun. Perhatikan ini maksudnya, lihat lihat semuanya. Di satu sisi kita membandingkan, kita beribadah kepada Allah siang dan malam, mulai dari lahir sampai mati, umpamanya usianya 70 tahun. Selama 70 tahun siang dan malam kalian beribadah, malam ditambah qiyamul lail, siang kamu berpuasa, terus menerus selama 70 tahun. Di sisi lain Allah bersolawat kepada kamu. Ingat, ini solawatnya Allah, Allah yang bersolawat langsung. Kira-kira mana lebih besar bobot fadilahnya antara ibadah kamu yang 70 tahun siang malam tidak pernah capek terus beribadah, dengan sekali saja solawat tapi Allah yang bersolawat? Mana lebih besar bobotnya? Mana lebih besar? Allah, karena Allah langsung yang bersolawat. Nah, yang ini kita yang beribadah. Siapa kita? Meskipun kita katanya orang Sumatera, teng tegelenteng saya ibadah. Teng tegelenteng, amin. Terus tanpa henti, tapi yang ibadah ya kita. Meskipun 70 tahun tiada henti, dibandingkan dengan sekali saja sholawat dari Allah. Mana lebih besar bobotnya? Tentu sholawat dari Allah. Fa inna salatahu ta'ala alaika, maka sesungguhnya salawat Allah alaika kepada kamu, qadimatun azaliyatun abadiyatun, itu bersifat qadim, azali dan abadi. Wa jami'u a'malil khalqi, dan adapun semua amal ibadah para makhluk, muqayyadatun, terikat,
bibidayatin, terikat dengan permulaan, wanihayatin, dan dengan akhiran. Ibadah kita itu ada akhirannya, mulai dari kamu lahir sampai kamu mati, yaitu mulainya kamu lahir, akhirannya kamu mati, itu terikat. Sebelumnya ini kita nggak beribadah sebelum kamu hidup. Setelah kamu mati nggak ada ibadah lagi, jadi terikat. Sementara sholawat Allah tidak ada batasan, tidak diawali dengan permulaan dan tidak diakhiri dengan akhirat. Itu wahada kulluhu, dan ini semua idza salimat a'malul ibad, idza salimat, jika benar atau jika selamat, a'malul ibad, apa ibadah-ibadah para hamba, minar riyai, dari unsur riya, wasum'ah, dan unsur sum'ah, pengen dipuji orang, wan naqsi, dan dari unsur kekurangan. Lihat, kita 70 tahun mulai dari lahir sampai mati beribadah. Iya, kalau semua ibadah kita itu selamat, enggak riya, enggak sum'ah, dan sempurna. Belum dipotong sama riya kita, belum dipotong sama sum'ah kita, belum dipotong dengan kekurangan ibadah-ibadah kita. Gini apa boten? Itu. Tapi kalau sholawatnya Allah, adakah kekurangan? Tidak mungkin. Apakah Allah riya? Tidak mungkin. Apakah Allah sum'ah? Tidak mungkin. Apakah ada unsur minus dari sholawat Allah? Tidak, tidak mungkin. Itu perbandingannya. Wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan adapun sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiyal ibadatul wahidatu, ialah satu-satunya ibadah. Jadi sholawat kepada Rasulullah itu merupakan satu-satunya ibadah, allati bada'a, yang bada'a, telah memulai, Allahu Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, biha, dengan sholawat, binafsihi, dengan zatnya Allah. Allah menyuruh kita bersolawat, tapi sebelum Allah menyuruh kita bersolawat, Allah sudah memulai dari zat Allah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah. Nah, setelah menyatakan Allah dan para malaikat bersolawat, lalu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kalimatnya bukan ya ayyuhalladzina amanu sallu ala nabiyyi fa innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Tidak, tapi Allah menyatakan duluan kalau Allah bersolawat, setelah itu baru para kaum mukmin. Beda dengan sholat. Kita disuruh sholat, tapi nggak ada keterangan kalau Allah juga melakukan sholat. Kita diperintahkan puasa, tapi nggak ada keterangan kalau malaikat dan Allah juga berpuasa. Emang Allah mau makan apa? Malaikat mau makan apa? Enggak. Tapi kalau sholawat, ini adalah ibadah, satu-satunya ibadah yang Allah tegaskan. Sebelum menyuruh kaum mukminin bersolawat, Allah bersolawat dan para malaikat sudah bersolawat juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Summa sanna bil malaikah. Setelah Allah bersolawat, summa sanna, kemudian sanna, menjadikan siapa Allah yang kedua, bil malaikati, pada malaikat. Jadi malaikat dijadikan yang nomor 2 bersolawat. Setelahnya Allah, kemudian malaikat. Innallaha wa malaikat. Innallaha wa malaikah.
Allah yang pertama bersolawat, lalu malaikat. Summa sanna bil malaikat. Summa kemudian amaro memerintahkan siapa Allah ba'da dalika, setelah itu, setelahnya malaikat, biha pada solawat, ibadahu kepada hamba-hamba Allah. Walau infaradallahu ta'ala bis salati lakafa, walau meskipun infaradallahu, hanya Allah saja, maksudnya Allah sendiri, meskipun Allah sendirian yang bersolawat, tidak perlu malaikat, tidak perlu orang kaum mukmin, tidak perlu solawat, lakafa, maka itu sudah cukup, sudah sangat cukup sekali. Walakin, akan tetapi, undur, lihatlah, ila adadil malaikati, lihatlah pada jumlah para malaikat. Innahum, sesungguhnya para malaikat itu, la yuhsuna, tidak terhitung adadan jumlahnya, saking banyaknya. Tidak ada istilahnya malaikat mati. Manusia yang setiap hari ratusan orang mati seluruh dunia, itu masih kelihatan banyak sekali. Setiap hari pasti ada berita kematian, bahkan ratusan di seluruh bumi ini. Tapi kelihatan banyaknya. Bayangin kalau sampai manusia mulai dari Nabi Adam sampai nanti kiamat, manusia nggak ada namanya kematian. Betapa banyaknya manusia. Sekarang di kota-kota besar itu nyari kuburan itu loh. Tempat kuburan itu sekarang berbayar. Bahkan dikomersialkan kuburan itu. Saking sulitnya sekarang kuburan. Ini manusia yang sudah banyak yang mati. Malaikat tidak ada yang mati. Maka jumlahnya tidak terhitung. Innahum la yusuna adadan. Wa kullu dzalika, dan semuanya itu, dari semua jumlah malaikat itu, madrubun, dikalikan fi sab'ina, dalam jumlah 70. Perhatikan, kita bersolawat sekali kepada Rasulullah, Allah membalasnya dengan solawat berapa kali? 70 kali. Dan seluruh malaikat juga, kata seluruh malaikat ini, kata seluruh untuk malaikat ini nggak ketahuan berapa jumlahnya. Seluruh malaikat tidak ketahuan berapa jumlahnya. Itu pun kemudian dikali lagi menjadi 70. Itu dari bacaan sholawat kita sekali kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adil. Idza da'a, ini juga apa namanya, logika sholawat kita kepada Rasulullah, tambahannya idza da'al insan, ketika berdoa al insanu, siapa manusia, alimna, maka taulah kita martabatahu, pada kedudukan orang itu, min du'aihi, dari doanya. Orang bisa ketahuan kedudukannya dari doa yang dia baca. Faman da'a, maka barang siapa da'a, yang berdoa, siapa man, linafsihi faqat, berdoa hanya untuk dirinya sendiri, laisa, maka tiadalah kaman da'a linafsihi walil muslimin,
maka tidak sama dengan orang yang berdoa linafsihi, untuk dirinya, walil muslimina, dan untuk kaum muslimin. Perhatikan, sekarang saya umpamanya berdoa, ya Allah selamatkanlah saya, ya Allah lancarkanlah rezeki saya, ya Allah. Ini berarti saya hanya berdoa untuk saya saja, untuk diri saya saja. Berbeda dengan ketika saya berdoa, ya Allah selamatkanlah saya dan umat Islam semuanya, ya Allah. Lancarkanlah rizki saya dan rizki umat Islam semuanya, ya Allah. Yang doa pertama ini di bawahnya, derajatnya itu di bawahnya orang yang mendoakan kaum muslimin. Tentu ini derajatnya lebih tinggi karena dia rela mendoakan sesama muslim. Yang pertama ini doa cuman untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu. Walaisa man da'a lil muslimin kaman da'a lil alam kullihi. Dan tidak sama orang yang berdoa untuk umat Islam saja, kaman da'a lil alami kullihi. Tidak sama dengan orang yang berdoa lil alam, untuk alam semesta, kullihi, semuanya. Orang yang hanya mendoakan sesama umat Islam saja tentu berbeda dengan orang yang mendoakan seluruh umat manusia. Mana lebih umum? Khusus muslim saja atau seluruh umat manusia? Mana lebih banyak yang didoain? Karena manusia itu ada yang muslim, ada yang non muslim. Dia bukan cuma kepentingan, oh dia bukan muslim, enggak saya doain lah. Tapi dia semuanya itu adalah makhluk Allah. Saya berdoa juga untuk semua makhluk Allah. Alam semesta ini adalah makhluk Allah. Tentu derajatnya lebih tinggi orang yang berdoa untuk alam semesta dibandingkan orang yang berdoa untuk kaum muslimin saja. Itu. Faman da'a lil alamin. Faman, maka barang siapa da'a yang berdoa, siapa man, lil alamina, bagi alam semesta, faqad dakhalat fi du'aihi, maka sungguh telah masuk, telah mencakup fi du'aihi, dalam doanya dia, kullu awalimil jinni wal insi wal malaikati, semua baik alam jin, alam manusia, juga alam malaikat masuk dalam cakupan doa itu. Qala ta'ala, Allah berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, rabbil alamin, Tuhan alam semesta. Al-alamun itu siapa? Alam semesta itu siapa? Kullu ma siwallah, segalanya selain Allah itu masuk alamun. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa ma, dan tidaklah arsalna, mengutus siapa kami, kepada kamu Muhammad, illa, kecuali, rahmatan, sebagai rahmat, lil alamina, bagi alam semesta. Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, bukan cuman rahmatan lil Arab, bukan cuman rahmatan lil muslimin, bukan cuman rahmatan lil nas, tapi rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad rahmat bagi manusia, Nabi Muhammad rahmat bagi malaikat, Nabi Muhammad rahmat bagi bangsa jin, Nabi Muhammad rahmat bagi pepohonan, langit, bumi, ikan-ikan, tumbuh-tumbuhan, binatang, semuanya. Semuanya Nabi Muhammad menjadi rahmat dari Allah untuk semuanya. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.